Pesulap merah, beberkan 3 bukti Gus Samsudin tak dapat dipercaya. Akhirnya terungkap pengakuan Gus Samsudin ke pesulap merah saat mereka berkomunikasi lewat telepon. Pengakuan Gus Samsudin ini awalnya diketahui dari unggahan pesulap merah di akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Saat itu pesulap merah yang memiliki nama Marcel Radival mengaku sudah menghubungi Gus Samsudin saat akan terbang ke Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu, Gus Samsudin mengakui pengobatannya itu hanya sekadar trik. Koar-koar doang di media, seolah udah ngontak saya tapi diteleponin gak diangkat-angkat. Ini yang saya kontak nomor pribadinya loh, bukan nomor admin. Beberapa waktu lalu sebelum dia ke Jakarta udah sempat teleponan dan dia mau mengakui pengobatannya itu hanya sekedar trik tapi kalau diwawancara beda lagi omongannya. Si paling ahli drama nih Mas Udin, tulis pesulap merah dalam keterangannya. Marcel tidak menjelaskan lebih jauh terkait pengakuan Gus Samsudin itu. Dia baru menjelaskan saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Dr. Richard Lee, MARS. Sama saya bilangnya yang trik-trik itu dia udah gak lakuin di zaman sekarang. Sekarang katanya lebih ke ruqyah, kata Marcel. Marcel pun sudah meminta Gus Samsudin untuk mengakui hal itu ke publik. Saya minta, udah akuin kayak gitu dong. Tapi ternyata di telepon beda, ngomong di TV, di media beda lagi, kata Marcel sambil tertawa. Marcel lalu membeber 3 kebohongan Gus Samsudin yang menurut dia sudah dibuka oleh Allah. Allah sudah bisa memperlihatkan bahwa dia tidak bisa dipercaya, katanya. Pertama, lanjut Marcel, di channel YouTube-nya Gus Samsudin membuat undangan terbuka yang mempersilahkan dia untuk datang ke Padepokan. Katanya, mau datang perang monggo, mau baik-baik datang monggo. Ya sudah saya datang, katanya. Ternyata sesampai di Padepokan, Marcel justru diusir oleh pengacara Gus Samsudin. Kebohongan kedua disebut Marcel saat Gus Samsudin bersumpah tidak akan mengusir dia dan mempidanakan dia. Saya datang nih, nyatanya saya diusir sama pengacaranya. Disuruh pulang sama pengacaranya. Pas pulang justru dipidanakan, dipolisikan, katanya. Kebohongan ketiga Gus Samsudin adalah saat dia diminta kartu tanda penduduk KTP-nya sebagai persyaratan masuk wilayahnya. Katanya gak akan dibongkar-bongkar, gak akan di-share. Tapi ternyata di-share, kata Marcel. Ini udah 3 hal yang Allah udah kasih lihat bahwa dia tidak bisa dipercaya, tegas Marcel. Pernyataan beda Gus Samsudin. Sebelumnya, di channel YouTube Denny Sumargo, Gus Samsudin menyebut jika undangan yang dibuat di channel YouTube itu bukan untuk Marcel. Katanya, undangan yang dia buat itu untuk dukun-dukun yang sebelumnya sempat bersitegang dengan dia. Dikatakan dia memang kerap membongkar praktek perdukunan. Bahkan malam sebelumnya, dia baru saja mendatangi seorang dukun yang menyebut sebuah keluarga mencari pesugihan. Saya cuma menyebut siapapun dukun santet yang tidak terima dengan aksi saya membongkar perdukunan, silakan datang. Di video tersebut saya tidak menyebutkan nama Marcel. Saya hanya menyebutkan siapapun dukun yang melakukan penipuan, pencabulan, silakan datang ke Padepokan. Tidak pernah ada tantangan langsung ke Marcel, katanya. Diakui Samsudin, dia sejatinya berada di bidang yang sama dengan Marcel, memberantas perdukunan. Karena itu dia mengaku mendukung apa yang dilakukan pesulap merah. Oh mantap, luar biasa. Saya sangat mendukung sekali. Sejatinya saya pun di bidang yang sama, kata Gus Samsudin. Dikatakan Samsudin, setiap hari dia memberantas dan menyadarkan serta mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat, terutama dukun santet, pengganda uang dan dukun yang melakukan pencabulan. Dia bahkan mengaku, mendampingi orang-orang yang datang kepadanya karena telah ditipu dukun pengganda uang. Bahkan ada orang diusir suaminya karena uangnya digunakan untuk digandakan di dukun, ujar Samsudin meyakinkan. Terkait tudingan dia menggunakan trik sulap dalam praktek pengobatannya, Gus Samsudin menyangkal telah melakukan tipu daya. Dia pun menjelaskan perbedaan antara ilmu sulap dengan ilmu hikmah. Ketika kita berbicara harus sesuai dengan tendensi ilmu dan hukum, katanya. Menurut Samsudin, kalau berbicara tentang santet, harus dipahami ilmu dan tata cara pengobatannya. Dia backgroundnya sulap, trik untuk hiburan. Sementara ini ilmu al-hikmah, ini sama sekali gak nyambung, katanya. Menurut Samsudin, ilmu sulap berhubungan dengan pikiran, trik dan sains, sementara ilmu hikmah tentang goibiyah, tentang keimaman, dan kepercayaan. Tentu saya tidak meminta Marcel ini percaya dengan ilmu saya, tapi jangan sampai dia tidak percaya, lalu menghina dan membuli, katanya. Samsudin lalu menunjukkan bukti ronsen pasien yang katanya ada 37 paku di dalam tubuhnya. Lalu ketika datang saya doakan, lalu dia muntah paku. Setelah di ronsen pakunya hilang, ujar Samsudin sambil menunjukkan bukti ronsen yang dimaksud. Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022, Gus Samsudin mendatangi Mapolda Jatim untuk diperiksa terkait laporannya ke pesulap merah berinisial HS atau MR. Pemimpin Padepokan, Nurzat Sejati, di Blitar Jatim itu,
mengadukan pesulap merah atas dugaan pencemaran nama baik ke penyidik Unit 4 Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, pada Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Hari ini, Gus Samsudin datang bersama tim kuasa hukumnya berjumlah 4 orang, sedang menyampaikan keterangan sebagai saksi, dan menyerahkan bukti video. Gus Samsudin merasa pesulap merah tidak menunjukkan itikat baik untuk menyampaikan klarifikasi, bahkan bertabayun menemui Gus Samsudin yang mengaku sudah menyempatkan diri ke Jakarta. Saya tujuannya ke sana menemui pesulap merah. Tapi sampai di sana, saya ke sana karena undangannya, sudah saya telepon ternyata tidak bisa, saya sudah menunggu di beberapa tempat, tapi beliau tidak menemui saya. Akhirnya saya pulang dengan kecewa, katanya saat ditemui awak media di depan gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Gus Samsudin menyayangkan, beberapa tuduhan yang dibuat oleh si pesulap merah melalui akun channel YouTube-nya, dan beberapa video yang berorientasi mendiskreditkan metode pengobatan yang telah berlangsung di padepokannya, tak kunjung diklarifikasi. Atau, menunjukkan pembuktian, sesuai dengan tuduhan yang terlanjur dibuat dan beredar di jagat media sosial, oleh pihak si pesulap merah. Pasalnya, Gus Samsudin menganggap, selama pihak pesulap merah tidak melakukan klarifikasi berupa pembuktian ataupun mediasi dalam format tabayun bertemu dengan pihaknya, maka, informasi yang terlanjur salah tersebut dan cenderung mendiskreditkan sosok dirinya sebagai pemimpin padepokan, bakal merugikan dirinya. Oleh karena itu, dirinya memutuskan mendatangi atau mengajak bertemu pihak si pesulap merah dalam kesempatan kunjungan ke Jakarta, beberapa waktu lalu. Namun, ungkap Gus Samsudin, berbagai macam upaya untuk menjembatani adanya pertemuan, melalui sambungan telepon dan jejaring komunikasi lainnya, tetap saja tidak membuat dirinya dan si pesulap merah bertemu. Pada akhirnya saya menyusul beliau ke Jakarta. Seperti apa yang beliau bilang kepada saya. Tapi sampai di Jakarta, nomornya saya telepon gak bisa, dan semua komunikasi tidak bisa saya komunikasi, akhirnya pun saya dari Jakarta pulang, katanya. Padahal niat saya hanya supaya beliau mengklarifikasi, apa yang beliau tuduhkan. Ternyata tidak ada itikat baik, dan ini sudah menimbulkan kerusuhan, sudah menimbulkan ancaman-ancaman, oleh sebab itu, saya melaporkan beliau ke Polda Jatim. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat, karena negara kita negara hukum, tambahnya. Disinggung bila mana pihak pesulap merah bersedia menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf dalam agenda tabayun, yang bisa terjadi kapanpun di kemudian hari. Gus Samsudin menyerahkan semua keputusan atas lanjut atau tidaknya proses hukum tersebut, kepada pihak kuasa hukumnya. Semuanya saya serahkan ke penasehat hukum saya, tentang langkah-langkah hukum ke depan. Karena yang beliau lakukan ini sudah berlebihan, sampai menimbulkan kerusakan dan beberapa hal yang harusnya berjalan dengan baik tidak berjalan baik, pungkasnya. Diledek pesulap merah. Sebelumnya, Marcel mengungkap fakta berbeda tentang kedatangan Samsudin ke Jakarta yang menurut dia tidak pernah mengontaknya. Padahal, dia sudah menyiapkan tempat untuk pembuktian. Wih kayaknya lagi ada di Jakarta nih, katanya mau pembuktian, ini tempat udah gue sediain. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong, kata Marcel dalam video terbaru yang diunggah di channel YouTube-nya, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Marcel mengaku tak mendapat kontak atau tak dihubungi sama sekali oleh Gus Samsudin. Dia pun menantang pemilik padepokan Nur Zat Sejati ini untuk menghubunginya. Masa gak ada kontak-kontakan sama sekali, tapi ngakunya mau pembuktian. Ayolah kalau emang berani, kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga, tantang Marcel. Marcel lalu meledek Gus Samsudin hanya berani berkoar-koar saja. Masa gak berani kontak gue buat pembuktian, tapi koar-koarnya mau pembuktian. Kacau-kacau, tukasnya. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Kemarin udah teleponan juga dong. Masa nggak berani kontak gue buat pembuktian? Cak, cak, cak. Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ciao, ciao.